Aku pengen nanya-nanya nih tentang gimana sih caranya nyari rizki yang sesuai dengan Al-Quran itu. Rizki yang seperti kayak harta, dunia, jodoh, kemudahan itu kan juga termasuk rizki. Iya, benar, benar. Ya yang seperti itu Pak, gimana sih yang Ya, menurut Islam itu? iya. Sebenarnya rizki itu kan banyak ya, kesehatan itu juga rizki. Kemudian kerukunan dalam rumah tangga itu juga rizki. Nah, kalau bagi kamu yang selama ini juga bisa aja tahu-tahu apa namanya, tahu tapi belum paham betul, itu kan bisa aja. Atau teman-teman kamu yang memang sudah mulai kerja tapi masih bingung bimbang, itu kan begini, rizki itu bisa diawali dari salah satu ayat diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran itu kan, dalam surat Az-Zariyat, wa fis sama iriskukum wa ma tu'adun, di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Pada waktu Allah itu menceritakan dan di langit ada jalan rezekimu, berarti Allah itu sebenarnya sudah mempersiapkan. Allah itu sudah mempersiapkan bagi hamba-hambanya, itu sudah mempersiapkan. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dan dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu, ini sebenarnya ada dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu akhirat. Jadi seorang muslim itu dijanjikan umpamanya doanya dikabulkan, nah itu biasanya nanti di akhirat. Belum tentu itu di dunia. Dengan wa ma tu'adun ini belum tentu itu di dunia. Belum tentu. Bisa aja di dunia tapi belum tentu. Nah, bagaimana caranya seorang muslim ya yang muda seperti kamu, ya yang sama yang sudah berumur kayak bapak ini, itu bisa menjalankan? Salah satunya adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, berbuat kebaikan bagi orang-orang muslim ini yang bagaimana? Berbuat kebaikan itu ya sholat 5 waktu, baca Quran, puasa, bisa aja ditambah sunnah sholatnya ya, sunnah-sunnahnya, kemudian puasa sunnahnya, boleh. Membaca Quran itu menjadi kebiasaan setiap hari, setiap saat. Jadi seneng kepada Allah Ta'ala, bukan karena kepingin dinilai orang, enggak, seneng sama Allah Ta'ala, dekat kepada Allah Ta'ala dengan tanpa pamrih apapun. Nah, sholat, puasa, membaca Quran, kemudian berbuat baik itu apa aja? Apakah itu aja? Enggak. Berbuat baik itu enggak hanya cuma itu aja. Berbuat baik itu bisa aja berkata-kata yang lemah lembut. Allah menyuruhnya berkata lemah lembut kepada semua manusia. Berarti kita tidak boleh berkata itu kasar, mencaci, mengejek. Walaupun hanya bercanda konteksnya. Walaupun hanya bercanda, tapi kalau bercanda itu urusannya, maaf kalau kamu kan mukamu jelek, lah itu tidak boleh. Karena seseorang itu sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Berarti itu yang dinaskan oleh Allah Ta'ala. Kalau itu ciptaan Allah, sudah dinaskan oleh Allah, berarti itu yang paling sempurna untuk seorang tersebut. Berarti kita nggak boleh mengejek apapun bentuknya, kecuali untuk motivasi. Untuk motivasi itu beda, bukan muka yang dimotivasi itu ya. Ketidakrajinan itu dimotivasi bisa. Oh iya, paham. Pada waktu kita itu melakukan perbuatan baik, banyak berkata yang lemah lembut, kemudian menghargai orang tua. Nah, sudahkah kamu itu berkata lemah lembut dengan orang tua, dengan saudara-saudara kamu? Sama juga hormati orang tua. Sudahkah kamu hormat dengan orang tua? Hormati orang tua itu bukan hanya sekedar menghormati orang tua, tidak menghargai. Hormati orang tua itu adalah nasihat-nasihat orang tua yang baik untuk menjadikan kamu itu dinilai oleh Allah Ta'ala baik. Nah, itu kamu harus ngikutin. Tidak ada penolakan, karena orang tua itu biasanya juga akan memberikan nasihat baik. Walaupun enggak juga menutup kemungkinan ada orang tua yang menyuruh melakukan perbuatan tidak baik. Ya, tapi perbuatan baik itu harus dikerjakan, menghormat orang tua. Kemudian kepada saudara itu harus hormat, saling bantu. Jangan apa namanya itu? Jangan
istilahnya saling untung, jangan hanya cuma iya. dimintai maunya aja, gitu ya. dia saudara saya itu harus ngisi ke saya. Nggak boleh juga, karena itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Sehari-hari itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Nah, disinilah harus diketahui bahwa berbuat baik itu banyak. Ya, berbuat baik itu banyak. Di dalam naik kendaraan juga jangan ngawur, jangan macam-macam, patuhi rambu lalu lintas. Itu seperti itu. Kenapa? Nah, kita sendiri juga disuruh mematuhi perintah-perintah dari pemerintah juga. Jadi kita disuruh mematuhi perintah-perintah dari pemerintah selama perintah tersebut tidak keluar dari garis syariat. Oh, dilihat ya. Iya, tetap dilihat. Kalau memang itu keluar dari garis syariat ya nggak perlu, biasa aja, tapi nggak terus kamu terus mau Melontarin sesuatu atau nggak perlu lah. Yang penting nggak usah dijalani. Yang begitu nggak usah. Tapi rata-rata bisa aja pemerintah yang menjadi undang-undang itu menjadi bisa sudah dipikirkan oleh banyak orang lah istilahnya, sehingga itu menjadi suatu kebaikan. Kemudian apa setelah innahum kanu qabla dzalika muhsinin ini? Jadi sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Ini dilanjutkan lagi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi dalam surat Az-Zariyat ini diceritakan bahwa orang yang menjadikan tidur di waktu malam. Maksudnya gimana itu, Pak? Jadi orang menyedikitkan tidur di waktu malam itu maksudnya adalah orang-orang yang mau mendatangi taklim. Pada waktu itu maksudnya. Pada waktu itu Rasul itu setelah bekerja dari mulai fajar sampai maghrib itu sampai isya itu banyak sahabat-sahabatnya yang silaturahim untuk belajar agama dengan Rasulullah. Jadi, nah orang-orang seperti itu juga akan dipermudah nanti rizkinya. Berarti orang-orang yang mau mendengarkan pengajian-pengajian yang baik, mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Nah, sama seperti yang lain-lainnya, kita harus belajar, harus mencoba memperbanyak perbuatan baik yang dasarnya syariat itu harus, ya. Kemudian apa? Wabil asrihum yastaghfirun. Jadi di penghujung malam mereka memohon ampun. Nah, kalau Allah sudah mengisyaratkan di penghujung malam, ini berarti kita umat Islam itu diminta untuk menjalankan sholat malam atau qiyamul lail atau sholat sunnah tahajud. Nah, di sinilah sebenarnya kita harus memahami. Berarti di sini ada urutan sholat sunnah tahajud itu dikerjakan dan yang dijelaskan wastaghfirun dan mereka memohon ampun. Jadi kebanyakan orang yang sholat sunnah tahajud dianjurkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini hanya memohon ampun. Kebanyakan kan teman-teman kita, saudara-saudara kita meminta, boleh meminta itu boleh. Tidak salah, anjuran meminta, tetapi yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala di sini lucu, lebih banyak mohon ampun. Nah, disinilah sebenarnya permohonan ampun atau istighfar sehari-hari itu memang insya Allah bisa menjadi jalan Allah memudahkan rezeki itu didatangkan. Jadi ini dasarnya, dasar dari ini adalah ayat ini. Jadi kalau memang benar hanya mohon ampun jika seharian ini atau seminggu ini selalu berbuat salah dosa, mohon ampun terus menerus. Jika mohon ampun jika tidak bersyukur, lupa bersyukur, kamu seharian dikasih bisa bangun tidur, bisa sholat, bisa melakukan sesuatu, tapi kamu tidak bersyukur dengan bisa menjalankan sesuatu ini, tidak bersyukur. Padahal bersyukur ini sangat penting, walaupun kamu tidak menerima bentukannya adalah rizki, karena rizki bentukan kerja kamu kan tiap bulan. Tapi ini bukan bersyukur dalam bentuk rizki, bersyukur dalam bentuk kamu bisa mengerjakan aktivitas sehari-hari yang masih di jalan Allah. Syukuri itu. Setiap hari syukuri, setiap malam kamu berdoa sebelum tidur, alhamdulillah ya Allah,
Alhamdulillah ya Allah, aku bisa mengerjakan pekerjaanku sehari-hari yang bisa menjadikan aku mengerjakan pekerjaan yang kau berikan kepada diriku. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Itu menunjukkan bahwa kamu itu tidak yang membuat bahwa kamu itu hebat melakukan kegiatan sehari-hari. Semata-mata ini atas izin Allah. Nah, di situ kamu itu ada Allah di hati kamu. Ada Allah di hati kamu. Di situ akan dilihat oleh Allah. Oh, orang ini benar bersyukur. Oh, orang ini gini. Oh, si Viko ini bersyukur. Oh, si Viko itu senang beri. Itu akan menjadi catatan beda daripada dia hanya berdoa. Boleh berdoa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Boleh itu. Tetapi nanti setelah berdoa semuanya untuk seharian, baru berdoa, baru istighfar. Silahkan istighfar. Kemudian muji Allah boleh, silahkan sambil lerap boleh. Nah, disinilah harus diketahui. Kemudian kalau kamu yang belum kasih rezeki, ya nggak apa-apa kalau ini dalam proses perjalanan mau bekerja. Jadi salah satu hal lagi adalah yang harus diketahui, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi bahwasanya di antara rezeki kita itu ada hak untuk orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Orang yang meminta yang memang betul-betul dia meminta, betul-betul dia di kondisi yang kekurangan. Dan juga untuk hak orang yang tidak meminta di situ bisa aja kita bisa aja kita itu membayar zakat. Kemudian zakat mal maksudnya ya. Kemudian zakat fitrah boleh. Kemudian juga sedekah. Dan sebagainya boleh kalau sudah punya rezeki. Nah, inilah yang harus dikerjakan. Kemudian bagaimana bagaimana cara mencari jodoh yang Allah itu bisa mengizinkan, atau bahkan alhamdulillah Allah ridho. Nah, Allah ridho ini susah. Allah ridho ini susah. Beda berarti Allah mengizinkan dengan Allah meridho itu beda. Beda. Kalau mengizinkan sewaktu-waktu Allah bisa mengizinkan. Termasuk pencuri, kemudian dia mencuri harta orang lain, dia tidak gagal, berhasil, itu Allah mengizinkan, tapi Allah tidak ridho. Oh ya, paham. Ya, Allah ridho itu berarti apa yang dikerjakan seorang Islam itu adalah ada di garis syariat. Allah ridho. Begitu. Jadi kayak umpamanya nih bapak dakwah. Kemudian bapak pada waktu dakwah itu, pada waktu titik itu bisa aja karena niatnya kan Allah Ta'ala, betul, bisa aja Allah ridho detik itu. Tetapi pada waktu setelah itu beberapa hari muncul kesombongannya. Nah, pada waktu muncul kesombongan itulah di titik itu bapak dosa. Siapapun, nggak cuma bapak, siapapun begitu kena. Paham ya? Jadi yang namanya izin sama ridho beda. Nah, bagaimana caranya mendapatkan jodoh? Ya seperti itu, kerjakan. Nah, selain kamu kerjakan, kamu juga harus ta'aruf untuk mencari pasangan. Jangan sampai kamu mencari pasangan itu zong katanya. Ya. Nah, caranya adalah memang dekat pada Allah Ta'ala. Karena Allah itu yang mengatur rezeki, bukan kita yang mengatur rezeki. Contoh, kalau kita yang mengatur rezeki, merasanya bagi orang, merasanya orang itu bisa mengatur rezekinya, maksud Bapak itu seperti itu ya. Dia membaca surat-surat tertentu biar Allah memberikan. Nah, dia mengatur Allah sebenarnya. Tidak bisa seperti itu. Yang ngatur rezeki itu Allah. Nah, kalau dia bisa diberikan, bisa saja orang itu terkena istijrot. Nah, istijrot itu bahaya. Dia betul-betul diberikan oleh Allah Ta'ala sesuatu, padahal gaya-gayanya tidak ada tuntunan dalam sunnah. Nah, ini istijrot itu namanya. Walaupun dia diberi kaya, ini biasanya Allah tidak ridho, tetapi Allah mengizinkan. Sama seperti orang mencuri, sama seperti orang berbuat kedoliman, Allah bisa aja mengizinkan, tetapi Allah tidak ridho. Nah, pada waktu kami itu ta'aruf, kemudian berkenalan dengan wanita, ya cari yang memang betul-betul dia bisa faham. Contoh, namanya dia basic
mencari jodohnya wanita tersebut itu sama laki-laki yang basicnya juga agamanya ya cukup normal lah istilahnya ya. Kemudian masalah yang lain, masalah kerjaan, masalah ini sambil jalan itu kan nggak ada persoalan karena masih muda-muda. Nah di sini sebenarnya ada hal yang perlu diketahui atau kamu ketahui bahwa Allah sudah menyusun cara Allah itu memberikan rizki masing-masing. Jadi dengan kita mengerjakan syariat yang jelas, dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, niatkan betul-betul hanya lillahi Ta'ala, di situ sebenarnya Allah itu sudah mendekat kepada kita. Allah itu sudah mendekat, tinggal nanti kalau memang kita itu faham, oh ini kayaknya bukan jodoh saya. Kenapa? Nggak taunya itu pada waktu kamu itu berkenalan, ta'aruf, nggak tahu nih si cewek ini kok kelihatan marah-marah mulu sih, gitu. Kemudian dia marah-marah sama siapa? Maunya di HP. Kamu telepon sama siapa? Nggak perlu ditanyain kamu marah sama siapa. Kamu telepon sama siapa? Sama mamahku. Nah padahal kamu sudah lihat dia cara ngomongnya sama mamahnya aja kasar. Berarti itu petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa cewek itu nggak perlu kamu deketin. Oh iya. Itu petunjuk. Jangan ngeyel. Hal seperti itu. Nah, karena yang sesuai syariat tadi. Karena Allah itu akan memberikan jalan kepada kamu. Ganti ta'arufnya. Jangan tidak bisa ta'aruf itu langsung dan bisa jadi. Nggak bisa. Allah boleh memilih. Iya. Paham ya? Iya. Nah disinilah harus, itu petunjuk dari Allah Ta'ala yang banyak orang tidak tahu. Akhirnya dia ngomong sama siapa? Mamahku. Kok kamu mamahmu begitu sih? Mamanya. Ya habis dia rewel mulu mamanya. Tapi karena laki-lakinya ini dia suka sama wanita itu karena cantiknya, karena nggak tahu, orang kan nggak tahu. Nah disitulah nanti dia akan merasakan. Jadi si laki-laki itu akibatnya nanti akan merasakan di kemudian hari. Iya. Setelah dia menikah, nah kan begitu. Nah, mulailah persoalan itu muncul. Nanti entah itu bertengkar, entah itu ini, entah itu selingkuh, banyak macamnya. Nah, ini menurut syariat bisa dengan cara-cara seperti itu. Itu Allah akan mengatur nanti. Ketemu kamu, namanya Allah nggak akan ngomong, Viko, jodohmu si A, kan nggak mungkin. Iya. Nah, caranya Allah itu memberi petunjuk seperti itu. Kalau kamu dekat, hati kamu baik, petunjuknya itu. Jadi wanita itu nggak taunya kayak gitu, mamanya dia maunya ke sana, kalau dikasih tahu kenapa kamu ke sana, harusnya kan begini-begini. Nggak taunya dia nggak mau nolak, mamanya kekeh, marah, terus kemudian nggak mau nggak mau nganu WA kamu. Nah ini kelihatan ini cewek seperti ini, cewek yang bisa kategorikan ini tidak masuk nominasi sebenarnya. Karena dia belum menjadi istri, atau kalau wanita belum menjadi suami dia sudah mulai memegang. Seperti itu nggak bisa. Jadi kamu harus beralih, doa terus, deketi Allah terus. Karena dengan begitu, kenapa? Kamu kan tidak tahu Allah memberi jodoh kamu itu siapa, kan nggak tahu. Kalau manusia normal itu kan tahu, wanita seneng itu kan mata. Kelihatan begini, entah. Orang kan macam-macam sebenarnya ya. Matanya yang dia lihat, dia nafsu di situ. Nah, matanya yang dia lihat. Nah, pada waktu matanya dia suka dengan wanita tersebut, nah itu sudah mulai ada rasa suka, rasa ini, termasuk si wanita, termasuk ini dimasukkan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang kita semua tidak tahu. Nah pada waktu si laki-laki itu dia cukup bagus ibadahnya, kemudian wanitanya kurang, laki-laki dia hanya mengandalkan nafsunya, ya selesai dia nanti, dia akan cukup di situ. Nah disinilah harus kamu ketahui. Pengen rizki kita itu mudah, pengen jodoh kita itu mudah, pengen dunia dan akhirat kita itu mudah, berarti kita harus dekat dengan Allah, mengerjakan syariat yang ada di dalam Al-Quran, sunnah dan lain sebagainya ya. Itu yang jelas. Kemudian jangan yang aneh-aneh. Nah insya Allah mudah-mudahan Allah dekat sama kamu. Oke. Jadilah pemuda yang tangguh dalam membela syariat. Amin. Nah ini lagi Pak pertanyaannya. Sebagai orang yang masih muda di umurku yang sekarang ini kan, dalam menjaga keistiqomahan itu kan pasti naik turun ya Pak ya. Gimana caranya
aku sebagai anak muda ini menjaga keistiqomahan itu supaya tetap stabil, nggak naik turun. Oke, pertanyaan itu akan Bapak jawab live. Oke. Oke, guys. Anak saya, guys, dia mencoba cari rezeki, cari jodoh. Tapi nggak apa-apa, beginilah. Ya, saya dengan anak saya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.